Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita ketahui, persoalan Palestina ini kan sebetulnya sudah cukup lama. Sejak okupasi betul Nakbah, dan selama 75 tahun itu memang ada pasang surut. Ada beberapa momen terjadinya intifada, terjadinya perlawanan di tepi barat jalur Gaza, negara-negara sekitarnya seperti Lebanon, Suriah. Beberapa tahun terakhir ini memang ada eskalasi perlawanan. Setelah 75 tahun berlalu, setelah kesabaran menanti umat Islam, negara-negara Arab yang mengutamakan resolusi damai, perundingan, yang ternyata membuat Israel makin hari makin arogan. Pemukiman-pemukiman dilanjutkan, penyerangan, pengepungan tetap berlanjut, sehingga mayoritas rakyat Palestina mulai sepakat bahwa proposal damai, perundingan itu semuanya hanya mengulur waktu penghapusan Palestina, dan itu didukung oleh raksasa-raksasa media sosial. Sejak beberapa tahun terakhir ini muncul semacam konsolidasi rakyat Palestina, terutama yang di Gaza, karena relatif lebih jauh dari pengaruh Israel secara langsung, berbeda dengan Palestina yang ada di tepi barat. Karena itu memungkinkan masuknya dukungan-dukungan militer, finansial dari poros perlawanan, Iran, Hezbollah, Suriah, Irak. Ini kan di dalamnya ada kekuatan-kekuatan yang mendukung resistensi, dan itu dianggap sebagai satu-satunya solusi yang realistis untuk mengembalikan hak rakyat Palestina dan kemerdekaan. Nah, tanggal 7 bulan lalu kita dikejutkan oleh sebuah aksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Faksi-faksi militer Gaza menyerang wilayah-wilayah yang sudah diklaim sebagai teritori resmi Israel. Dan itu membuat Israel terkejut. Selama ini mengaku yang paling kuat secara militer maupun intelijen, ternyata mereka bisa kedodoran dan diserang. Banyak orang-orang penting dalam militer dan intelijen yang ditawan. Itu semuanya membuat Israel shock. Dan bisa diprediksi Israel melakukan aksi balas dendam yang membabi buta, sadis, brutal. Situasi sekarang justru berbalik. Dari serangan Hamas, dan apa yang dilakukan oleh Israel itu 1000 kali lipat lebih dahsyat daripada apa yang dilakukan oleh Hamas. Akhirnya justru mata dunia terbuka. Makanya orang-orang yang selama ini masih berusaha untuk netral, mengedepankan solusi dua state, mulai melihat Israel ini memang entitas kriminal, apartheid, dan anti kemanusiaan. Sekarang masih berlangsung itu bombardir dari udara yang konon teruluh untuk memasuki wilayah darat, untuk menghabiskan semua potensi perlawanan militer. Itu ingin dihabiskan ketika melakukan invasi secara darat. Nah, kalau hanya melakukan bombardir dari udara, dunia akan mengecam. Meskipun negara-negara barat seperti Amerika dan Eropa semua yang terlihat bersatu untuk itu, tetapi masyarakat dunia justru berbalik. Media sosial yang sebetulnya berafiliasi ke mereka justru digunakan oleh orang-orang untuk menyuarakan dukungan untuk rakyat Palestina. Faktanya bahwa Israel melakukan aksi-aksi anti kemanusiaan, pembantaian yang sampai ribuan balita, anak bayi, perempuan semuanya menjadi korbannya. Jadi situasi saat ini memang meskipun secara hitungan kalkulasi militer rakyat Gaza rugi, nyawa bahkan rumah sakit dihancurkan, tapi di media cukup kuat. Meskipun tetap saja media-media raksasa berpihak pada mereka. Kalau dari segi kalkulasi militer, memang posisi Hamas sekarang terjepit ya, karena mereka dikepung, gedung-gedungnya dihancurkan, rakyat sipilnya menjadi korban, infrastrukturnya juga dilumpuhkan. Tapi dari satu sisi, seperti saya katakan, dengan makin banyaknya serangan-serangan, ya makin banyak orang yang sadar bahwa Israel ini bukan sebuah negara, ini institusi iblis yang hadir di dunia ini, dan itu berlawanan dengan semua norma-norma kemanusiaan. Apakah aksi pembantaian berjalan terus? Menurut saya tidak. Pasti ada sebuah langkah baru. Kita menanti dari Iran, Lebanon, dalam Hezbollah. Karena boleh jadi ya, apa yang dilakukan oleh faksi-faksi militer itu adalah aksi spontan. Karena kalau dibicarakan takut bocor. Bila dikoordinasikan dengan pihak-pihak lain takut ketahuan. Dan itu mungkin, sangat mungkin mereka melakukannya itu secara spontan, karena mereka tahu sekarang atau besok itu tetap akan dilakukan. Dan karena solusi satu-satunya jalan yang mereka yakin itu adalah perlawanan, mereka melakukannya. Nah, masyarakat dunia yang pro Palestina juga akan mendukung, betapapun
perang pasti menelan korban. Karena itu jangan sampai opini itu dialihkan ke persoalan banyaknya korban. Kalau dikembalikan ke persoalan banyaknya korban, orang akan terpengaruh oleh narasi-narasi sentimental yang akhirnya menentang perang tanpa melihat korban agresor. Ini manipulasi yang harus dihindari. Karena mulai sekarang banyak orang-orang yang merasa anti perang, seolah-olah perang itu negatif, tanpa melihat siapa yang dianiaya, siapa yang menganiaya. Dengan berlalunya ini, saya kira sudah mulai ada tanda-tanda keterlibatan beberapa negara. Minimal ada statement-statement yang berikan tenggat waktu, warning kepada Israel bila dia tetap melanjutkan pengeboman dari udara. Kita melihat Yaman, negara yang secara ekonomi lemah, tapi mereka punya komitmen masyarakatnya dengan semua keterbatasannya, tidak hanya memberikan statement, tidak hanya memberikan warning, tapi memulai dengan rudal-rudal, meskipun beberapa rudalnya mungkin sempat dihalangi, diintercept oleh negara Arab yang punya relasi hubungan dengan Israel. Konon di Arab Saudi juga menjatuhkan misil yang melewati udaranya, Yordania juga demikian. Tapi setidaknya sudah ada sebuah negara, ini bukan lagi faksi militer, sebuah negara menembakkan rudalnya. Saya kira itu juga akan memberikan motivasi kepada negara-negara Arab lainnya, terutama yang masih punya sengketa wilayah dengan Israel seperti Lebanon. Kita lihat Hezbollah sudah mulai melakukan serangan ke wilayah-wilayah yang diduduki yang masih sah atau minimal sengketa dengan Lebanon. Lebanon sendiri saat ini secara ekonomi lemah, secara politik juga tidak stabil. Ada kevakuman presiden di situ sampai sekarang yang dirawat oleh Amerika dan kroni-kroninya untuk melemahkan posisi politik dan posisi sosial Hezbollah. Nah, Hezbollah punya pekerjaan ini. Dengan kalkulasi politik, kayaknya Hezbollah tidak mungkin ikut bagian dalam serangan yang dilakukan pada tanggal 7 itu. Tapi bila penyerangan terus-menerus dari udara dilakukan, Hezbollah akan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan politik apapun. Itu adalah garis merah buat Hezbollah. Maka dari itu Hezbollah memulainya dengan melakukan serangan-serangan terhadap eksistensi Israel di sekitar wilayah yang diperselisihkan. Posisi Gaza itu menjadi kuat karena dukungan dari Iran, dari Hezbollah, dari faksi-faksi lain. Nah, pergerakan yang dilakukan oleh faksi-faksi militer pro-Palestina seperti Hashd Sha'bi di Irak, kemudian Hezbollah di Lebanon, Yaman yang bisa kita anggap sekarang bukan hanya faksi tertentu, tapi rakyat dan pemerintahnya. Kemudian Iran juga yang bisa dianggap sebagai sentral dari poros perlawanan ini. Bila semuanya bergerak, saya kira umat Islam di seluruh dunia pun akan bergerak. Dulu dengan mudahnya orang bisa terpengaruh oleh narasi-narasi manipulatif tentang Suriah, dan akhirnya masuk ke Suriah ternyata itu justru omong kosong, justru itu adalah kejahatan. Lagi Palestina ini bukan lagi Suriah, Palestina, Masjidil Aqsa, dan ini bukan umat Islam masalahnya. Sekarang kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi anti-Zionis itu justru menunjukkan bahwa ini adalah gerakan sesat. Kesesatan di dalam teologi Yahudi sendiri. Orang-orang Kristen juga makin sadar. Makanya kita heran, kita bertanya-tanya kalau ada orang Islam justru ikut menyebarkan narasi-narasi pro-Zionis. Jelas-jelas mereka ini bertentangan dengan agamanya, bertentangan dengan prinsip-prinsip nasionalismenya, bertentangan dengan prinsip kemanusiaannya. Maka dari itu saya yakin tidak lama lagi akan ada sebuah kejutan besar. Mudah-mudahan tidak menjadi perang dunia ketiga, karena posisi Rusia dan Cina cukup jelas dalam persoalan ini. Jadi akan dilokalisir pada persoalan Palestina saja. Seperti saya katakan, bukan umat Islam. Bolivia memutuskan hubungan dengan Israel itu kan mestinya negara-negara Arab itu malu. Negara yang tidak terkait secara keagamaan, secara etnik, secara wilayah, jauh sekali. Tapi mereka justru punya komitmen kemanusiaan yang lebih nyata. Beberapa negara di Amerika Latin juga manggil, setidaknya menunjukkan protes kepada kedutaan Israel yang ada di negaranya. Dan ini semuanya isyarat baik. Memang jumlah korbannya banyak balita, perempuan, ibu, banyak warga sipil, banyak infrastruktur yang rusak. Tapi itu bukan sepadan dengan meluasnya kesadaran betapa pentingnya kemerdekaan. Merdeka lebih penting daripada bernapas. Damai dengan tidak adil adalah ketidakadilan itu sendiri. Nah, dunia sekarang makin sadar. Beberapa aktor-aktor besar, beberapa tokoh-tokoh, influencer besar sekarang aktif untuk menyuarakan penolakan terhadap Israel, dukungan terhadap rakyat Palestina. Jadi kalau dihitung mana, apakah Israel Gaza kalah, rakyat Gaza kalah dalam peristiwa ini? Menang mereka. Menang.
dan kita lebih berani untuk menyuarakan itu. Kesadaran yang cukup masif di media sosial untuk memboikot itu. Meskipun tidak semuanya data-datanya benar, tapi minimal aksi untuk menghentikan segala sesuatu yang bisa dianggap terhubung dengan Israel atau Amerika, mereka hentikan. Itu cukup efektif. Terbukti beberapa saham, beberapa perusahaan-perusahaan yang disinyalir punya hubungan dengan Israel atau memberikan donasi untuk Israel anjlok. Dan itu efektif. Saya kira posisi pemerintah Indonesia sudah lumayan layak diapresiasi. Meskipun kita akan menuntut lebih besar dari itu tentunya. Indonesia bisa berperan lebih besar dari itu. Karena sebagai negara besar dengan jumlah umat Islam terbesar, itu bisa sangat efektif untuk memberikan tekanan. Apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini, sikapnya terhadap rakyat Palestina, saya kira itu suatu yang baik. Dan akan lebih baik lagi bila tidak hanya dukungan-dukungan dalam jalur-jalur diplomasi, tapi lebih nyata lagi. Kita lihat donasi rakyat Indonesia. Sampai aksi-aksi kecil pun mereka orang-orang di tengah jalan terlihat secara ekonomi lemah, tapi penggalangan dana bisa sangat luas sekali. Dan itu alhamdulillah menunjukkan bahwa rakyat ini bersama rakyat Palestina. Dan karena itu pemerintah juga harus mewakili aspirasi masyarakatnya untuk mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Tetap sebuah perjuangan pasti menuntut korban. Ya. Dan kita semuanya sadar tentang itu. Mereka yang gugur, mereka yang luka, mereka yang menjadi korban kehilangan rumah, semuanya itu adalah sebuah perjuangan. Dan tidak akan hilang apa yang mereka telah bangun. Sebagaimana Indonesia dulu dibangun juga dengan perjuangan. Banyak semua bangsa, para pahlawan yang gugur. Tapi apa yang dihasilkan adalah sebuah kemerdekaan, sebuah bangsa yang berdaulat, sebuah negara yang disegani. Dan itu harus kita tunjukkan semangat kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Karena itu merupakan komitmen kita terhadap Undang-Undang Dasar yang menetapkan bahwa penjajahan harus dihapus dari atas muka bumi. Karena itu kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kita alhamdulillah konsisten untuk itu. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang sudah jelas mana benar, mana salah, mana penganiayaan, mana yang tidak aniaya, tidak bisa netral. Netral itu hanya berlaku ketika kita tidak punya data yang cukup untuk bersikap. Tapi ketika sudah nyata siapa yang melakukan kezaliman, siapa yang dizalimi, itu tidak bisa netral. Dan kalau kita hanya karena banyaknya korban, karena perang itu negatif, karena punya efek-efek buruk, kita pun tak akan meraih kemerdekaan. Apakah dengan alasan itu menerima untuk dijajah? Ini bertentangan dengan logika, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan semua norma. Itu hanya narasi untuk menguatkan pelaku kejahatan. Jadi ketika kita bersikap netral di hadapan yang menzalimi dan dizalimi, itu berarti mendukung yang zalim. Karena mengaburkan posisi yang mana yang benar, yang mana yang salah. Bersikap netral berarti tidak akan pernah mendukung yang dizalimi. Itu berarti bagian dari kezaliman. Dan itu adalah narasi yang cukup mudah mempengaruhi orang hanya atas nama anti perang. Perang bisa positif. Untuk damai perlu perang. Untuk mendapatkan kemerdekaan kita perlu perang. Kalau enggak, terima saja karena perang itu negatif. Karena dirampok orang itu, kalau kita melawannya terjadi luka, silakan saya dirampok, silakan dirampas, silakan diperkosa. Apa itu terjadi? Tidak. Kalau kita tanya kepada mereka sebetulnya, itu mereka jelas menolaknya. Mereka melakukan itu, mereka bagian dari corong-corong Zionisme. Hanya itu. Jadi netral itu absurd, omong kosong. Yang bisa kita lakukan adalah ikut mendukung melalui media, menangkal narasi-narasi dan opini-opini manipulatif, hoax-hoax. Jangan pula kita menyebarkannya dengan alasan benci, tapi kita menyebarkannya. Kita perlu memproduksi konten-konten sebanyak mungkin dan tidak perlu kecil hati, karena sekecil apapun pengaruhnya sangat besar bagi para pejuang, bagi rakyat Palestina, bagi balita, bagi pemuda-pemuda dalam derita di Gaza. Ayo kita semuanya melakukan apapun untuk mendukung kemerdekaan rakyat Palestina, karena itu berarti mendukung Undang-Undang Dasar, mendukung Indonesia yang cinta damai, cinta kemerdekaan, cinta keadilan.